teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman kita sama-sama merenungkan tentang apa itu paham agnostik. Agnostik. Sekarang ini banyak anak-anak muda di luar negeri maupun yang pernah sekolah di luar negeri atau yang di Indonesia pun banyak yang mulai menganut asas agnostik. Asas agnostik ini adalah pandangan atau sikap yang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan atau hal-hal yang supranatural tidak dapat diketahui dengan pasti oleh manusia. Ya, ini akibat daripada banyaknya peristiwa-peristiwa di luar negeri. Anak-anak muda banyak yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan karena tidak masuk akal, tidak masuk rasio. Tapi sebagian dari mereka juga masih mengakui segala yang terjadi di dunia, di alam semesta ini ada juga penciptanya. Ya. Tapi apakah benar pencipta itu bisa dilihat, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipegang? Itu yang mereka bingung. Ya. Maka muncullah paham agnostik. Kata agnostik berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu artinya tidak. Gnosis, pengetahuan artinya tidak tahu atau tidak bisa diketahui. Ya. Jadi orang agnostik biasanya berkata, saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan mungkin manusia memang tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Karena memang Tuhan tidak terlihat. Ya, tapi kita bisa merasakan seperti angin, kita tidak melihat angin. Tapi waktu angin bertiup, kita merasa sejuk. Ya. Apakah angin ada? Ada. Tapi bentuknya angin seperti apa? Tidak tahu. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, sekarang yang menjadi bahaya adalah paham agnostik ini dia merupakan suatu paham yang meragukan keberadaan Allah, yang meragukan keberadaan Tuhan. Ya, dia tidak yakin atau masih mencari dan tidak bisa memutuskan. Ya, memang kalau kekristenan itu ingin dimengerti oleh logika, itu sulit. Kekristenan dimengerti oleh logika nggak mungkin mengerti. Karena manusia yang terbatas tidak mungkin mengerti Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mengatakan aku adalah awal dan akhir, alfa omega. Manusia terbatas. Bagaimana kita mengerti alam semesta ini? Apalagi mengerti penciptanya. Sampai saat ini kedalaman laut aja kita masih belum tahu. Yang paling dalam berapa. Ya, apa yang ada di dalam laut pun yang terdalam kita masih belum tahu. Apa yang ada di udara, di angkasa, semuanya kita belum tahu. Karena galaksi itu bermacam-macam, ada berapa banyak galaksi. Nah, dalam satu galaksi ada berapa juta bintang, planet-planet. Jadi banyak ketidaktahuan. Nah, kalau gitu apa bedanya agnostik dengan iman Kristen? Ya. Kenapa banyak orang yang jadi agnostik? Ya. Iman Kristen adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Iman Kristen tidak mempersoalkan apakah Tuhan masuk akal atau tidak. Iman Kristen hanya percaya apa yang Tuhan katakan itu yang terjadi. Ya.
Jadi apa bedanya dengan iman Kristen? Ya, bedanya dari satu, cara memandang Tuhan. Agnostik mengatakan saya tidak tahu apa Tuhan ada atau tidak. Saya tidak berani menyatakan saya percaya Tuhan atau tidak. Menganggap keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan oleh manusia. Kenapa dia punya pendapat itu? Karena dia mau memasukkan Tuhan yang tidak terbatas ke dalam otaknya, pengertiannya, rasionya, logikanya yang terbatas. Nah, ini yang jadi sulit. Ya, kita tidak mungkin mengerti Tuhan yang tidak terbatas. Contoh, kalau kita tukang bikin keramik, kita mau bikin keramik itu dari gelas dirubah cangkir, cangkir dirubah jadi kepala bebek, pegangannya kepala bebek atau buntut monyet atau muka monyet. Bisa nggak itu cangkir ngerti kenapa kita mau jadiin dia monyet? Kenapa mau jadiin dia angsa? Kenapa mau ukir-ukir segala macam? Nah, itu contoh kira-kira yang kasarannya seperti itu. Ciptaan tidak mungkin bisa mengerti pencipta. Ya. Kalau iman Kristen menyatakan dengan tegas, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Allah menyatakan diri dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini iman Kristen. Dasarnya bukan ilmiah, tapi iman dan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Khususnya yang di kitab Wahyu. Kalau agnostik itu mengandalkan bukan iman tapi akal, rasio. Ya. Kalau tidak bisa dibuktikan secara akal atau rasio, dia tidak percaya. Nah, kalau Kristen mengandalkan iman kepada firman Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dia dengan iman dia udah percaya. Ya. Nah, tapi kalau dari sikap kita sebagai manusia, kalau kita pemegang faham agnostik, manusia yang memegang faham agnostik, dia tidak terlalu penting soal ibadah. Dia tidak merasa terikat oleh ajaran dan larangan-larangan firman Tuhan. Tapi kalau Kristen, sikap hidupnya hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan harus mengenal Tuhan. Bukan sekedar tahu Tuhan. Ya. Dan kenyataannya orang Kristen akibat imannya dia percaya Tuhan itu ada, maka dia berdoa memohon sesuatu. Dia beribadah. Dia mengikuti ajaran firman Tuhan. Itu Kristen. Percaya ada keselamatan, ada sorga, ada dosa. Ya. Nah, tujuan akhir dari agnostik apa? Dia tidak punya kepastian soal hidup setelah mati. Dia tidak tahu kalau udah mati kemana. Mungkin dia pikir habis mati udah habis. Terus dia tidak juga memahami bagaimana kita harus hidup. Lantas dia juga tidak memahami bagaimana hidup harus bagaimana. Ya. Tapi kalau
orang Kristen, iman Kristen itu percaya adanya hidup setelah kematian, yaitu hidup yang kekal. Adanya surga dan adanya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri yang menjelma jadi manusia. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, harus hati-hati. Karena ajaran atau paham agnostik ini sekarang banyak dianut oleh anak-anak muda karena lebih enak, lebih masuk akal, lebih bisa dilihat oleh rasio logika. Dan karena dia juga melihat di luar negeri begitu banyak peperangan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Akhirnya mereka kecewa. Akhirnya setan memberikan paham agnostik ini. Ya. Tuhan itu kamu pikir ada apa enggak? Masa kalau Tuhan ada begini, Tuhan ada begitu? Nah, paham inilah yang dimasukin sama si jahat. Di mana paham ini secara pelan tapi pasti, halus, tapi menekan supaya orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Orang tidak lagi punya iman. Orang meragukan firman Tuhan. Sehingga lama-lama tidak perlu Tuhan. Ya. Apalagi zaman AI. Semuanya bisa dikerjakan oleh teknologi. Ya, artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu teman-teman, mari kita berhati-hati atas paham agnostik ini. Jangan biarkan anak-anak kita terjerumus oleh pemikiran-pemikiran paham yang demikian. Kita harus sering kali mengajarkan, mengingatkan, membina, mendidik, memberikan contoh hidup bersama Tuhan. Demikian Bapak Ibu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti dan mentaati firman Tuhan. Tuhan memberkati.